Sebuah surat terbuka. Surat terbuka ini sengaja kami tulis sebagai pembelaan dan pengingat tentang siapa kami dan siapa kalian. Ini adalah bentuk protes kami terhadap manusia-manusia yang terlalu banyak sok tahu tentang dunia kami. Dahulu, sosok kami yang ditakuti oleh leluhur kalian, kini hanya menjadi bahan ejekan dan gurauan kalian, entah di media sosial hingga kehidupan sehari-hari kalian. Kami merasa direndahkan tatkala kalian semua menjadikan nama besar kami sebagai tolok ukur dari kejahatan hati manusia. Kami merasa dilecehkan ketika kalian menggunakan nama kami untuk memanggil sesama kalian yang berperilaku bejat. Terakhir, kami merasa terzolimi ketika beberapa dari kalian memfitnah kami atas sesuatu yang tidak kami lakukan. Sebagai contoh, ketika kalian camping di gunung dan mendengar seperti ada suara orang yang berjalan di sekitar tenda kalian, percayalah, itu bukan kami. Bisa jadi itu Bang Ube yang sedang trek solo malam-malam dengan senter yang rusak. Mungkin juga binatang malam yang tertarik pada sisa makanan kalian. Atau juga ketika kalian merasa seperti melihat sosok makhluk mengerikan yang mengancam kalian. Lagi-lagi, percayalah, itu bukan kami. Mungkin kalian sedang lelah atau terlalu banyak dengar kisah-kisah horor dari Bang Dika. Jikalaupun itu adalah sosok kami, maka percayalah, kami tidak akan menyelakai kalian. Apa untungnya bagi kami mencelakai kalian? Walaupun kami setan, tapi kami tidak sesetan itu untuk melakukan hal-hal yang menurut kami tidak produktif. Masih banyak lagi kasus serupa yang kesalahannya dialamatkan kepada kami. Kalian tersesat di hutan karena kebodohan kalian yang tidak memahami navigasi, lalu kami dituduh menyesatkan. Kasus pendaki hilang berujung kematian, lagi-lagi kami dituduh sedang mencari tumbal. Woi, siapa suruh gak belajar survival? Itu tanaman beracun lo makan, ya pasti tewas lah. Atau juga yang paling menggelikan, ada seorang pendaki yang kena hipotermia malah dikira kesurupan. Begonya, bukannya ditolong dengan tindakan medis, malah dibaca mantra-mantra atau ayat-ayat yang dia sendiri cuma bisa hafal dan baca tanpa tahu artinya. Ketahuilah, kami hafal semua isi kitab suci semua agama di dunia ini. Oh iya, mungkin ada beberapa dari kami yang akhir-akhir ini senang mencontoh kelakuan manusia. Tren baru di dunia kami sekarang adalah pranker. Melihat kegiatan bernama prank yang dilakukan oleh manusia, secara tidak langsung memberi kami hobi baru dan ide baru untuk mengisi hari-hari kami yang gabut. Percayalah, kalian tidak tahu apa-apa tentang kami. Apakah tugas kami menyesatkan hati manusia? Secara politik de jure antara kami dan Tuhan sih. Mungkin iya, itu tugas kami. Tapi secara de facto, kalian sendirilah yang tersesat dan senang tersesat. Juga hobi mengajak teman-teman kalian untuk tersesat. Dan secara duriah, memilih bergabung dengan orang-orang yang semakin tersesat. Jadi tugas kami sudah diambil alih oleh kalian. Bukan hanya tugas kami saja yang kalian rampas. Gelar setan kebanggaan kami pun kalian rampas. Daerah-daerah yang dulunya sangat nyaman untuk kami tinggali, kini berubah menjadi kota-kota besar dengan ledakan populasi penduduk yang gila. Kami pun mengalah dan bermigrasi ke daerah-daerah yang sepi, seperti hutan, pantai, dan gunung. Dalam beberapa abad terakhir, lokasi baru yang kami diami tampak baik-baik saja, terasa damai hingga negara api datang menyerang. Sampai kami kembali terusik dengan kalian para manusia yang tidak memiliki rasa setaniawi. Kalian beramai-ramai mendaki gunung di mana yang notabene tempat kami mengungsi beberapa abad yang silam. Bukan hanya jumlah kalian saja yang mengganggu kami, tapi kelakuan kalian juga banyak yang bikin beberapa teman kami emosi dan tertawa geli. Dan akhirnya muncul satu ketakutan di benak kami. Bagaimana kalau pendaki-pendaki ini memutuskan tinggal di gunung dan di hutan? Kalau sampai itu terjadi, kami mau pindah kemana lagi? Apa kalian tega melihat kami menjadi gelandangan? Kan gak lucu lihat kuntilanak nangkring di lampu lalu lintas, atau lihat pocong nongkrong di kebun pisang. Alih-alih menebas pohon pisang, malah si Ocong yang kena tebas. Tetapi kami dapat sedikit bernafas lega.
dengan adanya orang-orang yang mengaku dukun paranormal ataupun apapun itu. Karena merekalah kalian kembali memiliki sedikit rasa segan di hati kalian. Karena mereka, kalian kembali punya rasa takut terhadap kami. Karena ketakutan kalianlah rumah kami kembali damai. Terima kasih kepada narasumber Ada Apa Gerangan yang menceritakan eksistensi kami. Semoga kami semua di sini dijauhkan dari pendaki-pendaki macam rombongan Bang Ube dan Bang Dika yang tidak punya otak dan tidak pernah kapok menginjak-injak rumah kami. Kami selaku perwakilan Demit Nusantara serentak mengacungkan jari tengah kami buat mereka dan kalian. Ketahuilah kalian, kamilah penghuni surga sebelum adanya kalian. Ketahuilah kalian, kami jugalah yang mendiami bumi setelah terusir dari surga karena kalian. Lalu bagaimana dengan sekarang? Masih banyak kata-kata yang ingin saya ungkapkan, tapi waktu tidak bersahabat. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan curhatan dari makhluk hina dina ini. Tertanda Demit Gunung.